Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube KJ Pro. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng. Nah, dongeng pada masa lalu ya. Dongeng yang ini adalah tergolong legenda katanya ini, yang berjudul Lembu Setoto dan Lembu Sakti. Nah, dongeng ini saya ambil dari cerita rakyat dari Banyuwangi, bab yang kedua, yang di dalam buku yang ditulis oleh Suripan Sadiutomo. Mbah Suripan nggih niki kalih Mbah Yono Hudiono. Nggih, niki saya ambil untuk saya bacakan, saya dongengkan kepada panjenengan semua. Lembu Setoto dan Lembu Sakti. Jauh di sana, di ujung timur Pulau Jawa, di dusun Wonorekso, hidup dua orang laki-laki kakak beradik. Keduanya hidup rukun tanpa pernah berselisih paham sejak kecil sampai kakek-kakek. Anehnya, kegemaran kedua orang ini sama, yaitu memelihara lembu dan bertani. Lembunya banyak, berpuluh-puluh ekor, dan lahan pertaniannya pun cukup luas. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila setelah berkeluarga dan beranak cucu mendapatkan julukan Ki Lembu Setoto dan Ki Lembu Sakti. Di samping itu, rakyat menganggap bahwa kedua orang tua itu sebagai cikal bakal pendiri dusun Wonorekso dan sekitarnya. Kehidupan kedua keluarga ini rukun, saling membantu dan saling menolong, saling mengingatkan bila salah satu di antaranya keliru bertindak. Apabila keluarga Lembu Sakti berbuat salah, Lembu Setoto yang mengingatkan. Demikian pula sebaliknya. Di antara mereka tidak pernah ada yang merasa tersinggung. Kebiasaan inilah rupanya kunci kebahagiaan hidup mereka. Sedulurku, hari bergulir, berganti hari. Bulan berganti bulan dan tahun pun berganti tahun. Anak cucu Lembu Setoto dan Lembu Sakti makin bertambah banyak. Lahan pertanian tersedia dirasakan sudah kurang memadai. Timbullah pikiran dari benak Lembu Setoto untuk membuka lahan baru. Diajaknya adiknya bermusyawarah. Lembu Sakti sangat setuju akan pikiran kakaknya. Pada hari Somo Manis itu kalau bahasa Ponorogo Senen Legi, bulannya besar, wukunya krandel, tahunnya wawu dan windu guntoro. Berangkatlah rombongan kedua keluarga ini meninggalkan kampung halamannya menuju arah barat. Kurang lebih setengah hari perjalanan, mereka berhenti di tengah padang alang-alang yang sangat luas. Mereka memutuskan untuk membuka lahan pertanian di tempat itu. Di situ didirikan gubuk-gubuk darurat, tempat peristirahatan. Beberapa hari lamanya mereka membabat alang-alang dan mengolahnya menjadi lahan pertanian yang siap ditanami. Bermacam-macam tanaman sudah disediakan seperti padi, jagung, dan polowijo ditanam di situ. Ketika musim panen tiba,
hasil panen kurang memuaskan. Biarpun demikian, kedua keluarga ini tidak menyesal, meskipun akhirnya bermusyawarah lagi. Hasil musyawarah memutuskan bahwa sebagian dari mereka akan mencari lahan baru dan sebagian kecil tinggal di tempat itu. Sebagai peringatan oleh Lembu Setoto, tempat itu diberi nama Alas Malang. Nama ini ternyata dipakai sampai sekarang. Saat ini jika kita ke Banyuwangi dan singgah di Kecamatan Singojuru, kita dapat berkunjung ke desa Alas Malang. Sedulurku sekalian, pagi-pagi benar Lembu Setoto dan rombongannya berangkat. Mula-mula mereka menuju arah barat, kemudian berbelok sedikit ke selatan. Kira-kira setelah perjalanan 1 hari, mereka pun berhenti di padang rumput yang luas. Tak satu pohon besar pun tumbuh di situ. Namun kelihatannya tanah itu subur. Oleh karena itu, Lembu Setoto dan Lembu Sakti memutuskan untuk membuka lahan itu. Mereka bekerja keras pagi dan sore hari. Selang beberapa hari lamanya, lahan itu telah siap ditanami. Bermacam-macam tanaman ditanam di situ. Semua tanaman tumbuh subur. Pada saat musim panen tiba, mereka memetik hasilnya. Lumayan juga. Ternyata tanah di sini benar-benar lebih subur daripada di Alas Malang dulu. Berdasarkan persetujuan antara Lembu Setoto dan Lembu Sakti, tempat ini diberi nama Padang. Bahasa Jawa artinya terang, dalam pengertian tidak ditumbuhi pohon. Di desa Padang ini, anak cucu Lembu Setoto dan Lembu Sakti beranak pinak menjadi banyak. Lama-kelamaan dirasakan lahan pertanian menjadi kurang. Oleh karena itu, kedua tokoh tua ini menginginkan lahan pertanian yang lebih luas lagi. Keduanya pun berunding. Hasilnya menyatakan bahwa sebagian anak cucu mereka diajak membuka lahan baru. Mereka pergi ke arah barat bersama dengan lembu, kerbau, kambing, dan kuda atau semua hewan peliharaan miliknya. Kurang lebih 2 hari perjalanan, sampailah mereka di pinggir hutan yang lebat. Di situ mereka berhenti dan mendirikan pondok-pondok sederhana untuk tempat tinggal sementara. Mereka mengagumi kesuburan hutan di situ. Setelah beristirahat semalam suntuk, pagi harinya mereka mulai menebang hutan. Kali ini ada aturan menebang. Kelompok Lembu Setoto dan keturunannya mengawali penebangannya dari arah selatan, sedangkan kelompok Lembu Sakti dari arah utara. Setelah hampir 2 bulan mereka bekerja keras. Pada suatu hari kedua kelompok itu kepethuk atau bertemu. Hal ini menandakan bahwa pembabatan hutan telah selesai. Kemudian mulailah mereka menggarap tanah tadi menjadi lahan pertanian. Tanahnya gembur, sedulurku. Ini bertanda bahwa tanah di sini benar-benar subur. Tanah tidak perlu dicangkul kuat-kuat, cukup dicaruk-caruk atau digaruk-garuk. Dengan cangkul bisa juga dengan tangan saja. Lahan pun siap ditanam. Persediaan bibit yang dibawa dari Padang cukup banyak dan bermacam-macam jenisnya. Semuanya ditanam di lahan baru itu. Beberapa waktu kemudian musim panen pun tiba. Hasil panen mereka berlimpah-limpah.
kehidupan kedua keluarga besar ini telah mampu betul-betul mapan. Berkat kerukunan, saling membantu dan saling mengingatkan dalam kehidupan, duka, suka, duka selama membuka lahan terus dikenang dalam hati mereka. Lembu Setoto dan Lembu Sakti sepakat memberi nama perkampungan baru itu dengan Cathuk. Kata Cathuk merupakan akronim dari kata caruk-caruk dan kepethuk. Nama Cathuk lama-kelamaan berubah menjadi Canthuk. Nama ini sampai sekarang masih ada dan merupakan sebuah desa yang amat subur di Kecamatan Singojuru, Banyuwangi. Nah, sedulurku sekalian, kiranya demikian saja yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan semua. Sedulurku, cerita ini tergolong legenda, itu kesimpulannya, sebab menceritakan asal-usul beberapa desa. Bukti-bukti cerita itu masih ada sampai sekarang. Tapi liding dongeng, makna dari cerita ini dapat dipakai sebagai cermin bagi kehidupan keluarga. Kebiasaan bermusyawarah, saling percaya diri, saling mengingatkan, saling menghormati, dan saling membantu dapat memperkokoh tali kekeluargaan. Dengan demikian keutuhan, kerukunan, dan kebahagiaan keluarga dapat terjamin. Akhirnya, bila ada kurang dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk jangkepinya, saya mohon komentar panjenengan. Dan teriring ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.